Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fadli dari kelas 2 TE3 yaitu 2 Teknik Elektro 3. Di sini kita akan sesuai yang terlihat di sini adalah ada paket tracer yang dimana kita akan mengkonfigurasi IOS Interaction Prevention System menggunakan CLI, sistem IPS menggunakan CLI. Di sini seperti biasa ada device, interface, IP address, subnet mesh-nya juga. Oke, langsung saja di step pertama, yaitu kita disuruh buat enable the security technology pocket. Kita disuruh buat teknologi security-nya. Kita disuruh buat keamanan teknologinya. Langsung saja kita masuk ke router 1. Seperti biasa di sini kita enter. Nah, di sini disuruh masukkan password yang dimana passwordnya untuk konsol pertama itu yaitu Cisco Conpa 55. Untuk enable-nya itu kita masukkan Cisco Conpa 55. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita lanjut di bagian untuk mengkonfigurasi yang pertama. Di sini dapat dilihat yang dimana kita akan membuat lisensinya terlebih dahulu. Kita masuk di sini seperti ini, kita copy, lalu kita masuk di bagian sini, yaitu kita paste. Oh iya, kita masuk enable dulu, kita masuk konfigurasi terminal, baru kita paste. Nah, di sini baru kita yes untuk expect kita menerimanya atau mengizinkan. Nah, jika sudah, kita end di sini karena di sini perintahnya yaitu untuk tadi itu saya sempat baca, kita save dan kita reload ini, kita save lalu kita reload router, jadi kita enter. Setelah itu kita reload seperti ini, kita yes, lalu kita confirm. Maka di sini dia akan mereload dan kita akan mengulang perintahnya ulang. Kita tunggu. Kita press enter. Nah, di sini kita diulang. Kita akan masukkan passwordnya Cisco Conpa 55. Enable Cisco Conpa 55, enter. Nah, di sini sudah masuk. Lanjut di bagian step 3, yaitu kita dimana akan disuruh membuat create ion IPS konfigurasi directory konfigurasi dari IPS IOS. Jadi kita masuk config terminal lagi, lalu kita masukkan perintah komen. Oh, ini belum, kita mkdir komen mkdir. Untuk nama directory-nya itu IPS-dir. Kita di sini, oh, nama filenya ya. Oke, R1 ini sudah masuk. Lalu kita lanjut ke step 4, yaitu configure IPS signature storage location. Oh, tempatnya. Jadi kita akan mengecek atau kita membuat tempatnya dengan perintah kita masuk konfigurasi terminal dulu. Kita masukkan perintah IP IPS config
location place namanya APS dir. Ya, masuk. Dan kita lanjut di step 5 yang dimana kita buat role IPS-nya dengan perintah IPS name use IPS seperti ini. Dan ini masuk. Lalu kita lanjut di bagian ke-6 yaitu kita membuat logging enable-nya. Dengan yang pertama enable say log, kita masukkan perintah APPS notify ya masuk. Baru untuk bagian keduanya kita clock set, kita atur waktu. Caranya itu kita sini kan disuruh masuk di command clock set, kita exit. Nah, di sini kita masukkan clock set mana tadi clock set exec mode to reset clock set 10 20 00 10 Januari 2014 kita enter ya, ini masuk. Lalu masih di mana tadi signature masih di step 6, kita masuk ke IP address dari 50 ini yaitu size lognya. Mana step 6, kita masuk ke situ dengan caranya perintahnya service ya enggak, kita disuruh server service times. Tapi sebelumnya kita masuk dulu konfigurasi terminal, baru kita masuk yang tadi service times log date time ya, date time MSG service times log date time. Oh, salah nih bagian time-nya, kita paste, kita hapus time sake ya, ini masuk. Nah, setelah itu kita masukkan perintah masih di step 6 yang ini enable logging ini, kita masukkan perintah yaitu logging host 192.168.1.50. kita masukkan IP size log, kita enter ya, ini masuk. Lalu kita lanjut di step 7, ini kan sudah masuk IP-nya. Masuk step 7 yaitu konfigurasi IPS IOS menggunakan kategori signature. Oke. Kita disuruh masuk ke perintah retrieve true
comment rated true, lalu kita unwriter iOS IPS basic dengan kategori retrieve fails comment. Jadi kita masuk di perintah step 7 yaitu IPPS signature garis kategori ntar ya ini masuk, lalu kita masukkan kategorinya semua, kategori all, baru kita masuk di perintah selanjutnya yaitu kita masukkan komennya yang tadi yaitu rated true, rated true. Nah, setelah itu kita masukkan exit dulu, kita exit, baru masuk di kategori iOS yang ini, iOS IPS basic, iOS IPS basic, enter, lalu masuk di kategori retrieve fails, kategori retrieve fails, enter. Retrieve fails ya. Oke, setelah itu kita exit, kita confirm ya. Nah, untuk di step 8 apply gunakan IPS rule ke interface G01 oke, int G0/1, baru masuk di perintah IPS iOS IPS iOS IPS out, kita keluarkan seperti ini. Jadi ini beberapa informasi dari konfigurasi dari iOS IPS-nya, kita enter. Lalu setelah itu kita masuk di part kedua, yaitu kita mengubah signaturnya, kita mengubah beberapa signaturnya, diantaranya untuk step yang pertama yaitu definisinya terlebih dahulu, ini kita exit. Nah, kita masuk di perintah yang pertama IPS signature definition. IPS signature ini kenapa? IPS signature nggak pakai D pantas. Definition signature definitionnya lagi IPS signature definition.
masuk. Baru kita lanjut di sini untuk mengubah signature 2004. Signature 2004 kita masukkan signature 2004 dengan ID 0. Ya, masuk. Dan lanjut di status yang tadi itu untuk retirate files kita jadikan enable true. Enable true. Ya, udah 100%. Jadi kita exit. Confirm. Nah, di sini ada untuk kalau misalnya kita mau cek berapa dengan perintah, kita exit dulu. So AP apa tadi ya? Kita mau lihat IPSAL. Oh, config ya dulu. Ya pokoknya inilah. Ini sudah 100%. Jadi itu kita lihat apakah memang sudah benar 100% atau masih ada yang kurang. Ya, ini sudah 100% semua. Jadi itu sekian dari praktikum saya, yaitu keamanan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.